Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Ya, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko pribadi masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kuat ya, dia naik 2% lebih, ditutup di level 7026 dengan net foreign flow yang masuk itu lumayan gede hari ini, yang mencapai 1,3 triliun lebih. Nah, untuk IHSG hari ini dia break resisten, sekaligus dia break penen kecilnya, dan untuk resisten terdekat IHSG itu ada di sekitaran 7050 sampai 70 sorry ya. Oke. Nah, untuk next resisten di IHSG ada di 7050 sampai 7068 ya, atau kita bilangkan 7070 lah. Nah, sebenarnya saya ada misview ya, ada view saya yang salah, di mana saham big caps atau finance hari ini kembali melanjutkan kenaikan, but it's okay. Seharusnya teman-teman yang udah beli BBRI atau BBNI pada hari terakhir kita bahas itu masih belum kena trailing stop, dan harusnya teman-teman masih profit ya kalau teman-teman yang ikut beli pada waktu itu. Nah, sebenarnya untuk view saya bulan Juni Juli itu masih sama ya. Menurut saya bulan depan ya, IHSG itu akan ada kecenderungan untuk koreksi ya. Mudah-mudahan saya salah, but feeling saya mengatakan, terlepas dari analisa yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya, but feeling saya mengatakan kalau Juni Juli itu IHSG akan cenderung untuk koreksi atau sideways dulu ya. Mudah-mudahan saya salah, but untuk saat ini buat teman-teman yang sahamnya udah floating profit, jaga trailing stop, disiplin. Buat teman-teman yang baru mau entry lah saham-saham yang risk and reward-nya menarik dan ada volume yang lumayan bagus di saham itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BRMS ya, di mana BRMS ini sering banget saya bahas di channel ini ya. Dan hari ini BRMS itu melanjutkan kenaikan 3% lebih, ditutup di level 218. Nah, di mana sebelumnya BRMS itu udah saya sarankan beli ya dengan stop loss di 200, under 200 ya. Nah, buat teman-teman yang udah beli, jangan lupa untuk set trailing stop. Buat teman-teman yang baru entry gimana? Saat ini posisi BRMS itu sedang berada di tengah-tengah support dan resisten ya. Resisten saat ini ada di 230, dan kalau itu sampai lewat teman-teman ya, ada kecenderungan BRMS ini akan kembali melanjutkan kenaikan ke sekitaran harga 250. Nah, mengingat sekarang risknya udah makin tinggi atau resikonya udah makin tinggi, jadi kalau teman-teman yang baru menteri, saran saya perhatikan money management ya, lot sizingnya diatur. Kalau teman-teman berani masuk di sini 10 juta, teman-teman masuk di sini 5 juta aja dulu ya, setengahnya aja. Kemudian enter lagi di sekitaran 200 kalau seandainya dia lanjut turun. Kalau seandainya dia langsung break 230 ya, teman-teman averaging up ketika dia break 230. But so far saham ini masih menarik, trennya masih bagus, dan menurut saya ada peluang dia kembali ke last high-nya di sekitaran harga 250. Oke. Itu untuk BRMS. So far so good. Hari ini juga ada peningkatan volume. Kemudian yang hari ini pergerakannya oke itu ada saham Bird. Nah, Bluebird ini hari ini ada spike volume yang gede, sahamnya naik 18% lebih ya, atau kita bisa bilangkan 19% lah ya, dengan spike volume yang gede banget hari ini. Dan ya, kalau analisa kita sebelumnya, kita sempat
Yang entry di sini harusnya cuan, kemudian yang antri beli ketika dia breakout harusnya loss, ya. Dan lossnya itu pun nggak terlalu banyak harusnya, teman-teman ya. Nah, untuk saat ini saham Bird ini menarik, teman-teman. Saham Bird ini menarik, dia break double bottom di sini. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua. Dengan target kenaikan Bird maybe bisa ke sekitaran 1550. Nah, untuk saat ini resisten terdekat untuk Bird itu ada di 1500-an. Ini ada resisten di 1500 dan supportnya ada dua area. Yang pertama itu di 1400, kemudian yang berikutnya ada di neckline-nya itu di 1350. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Bird, teman-teman bisa buy on weakness di 1400-an ya, setengah porsi maybe. Kemudian kalau dia seandainya 1400-nya ini dijebol lagi, maka teman-teman bisa averaging down di 1350-an, di sekitaran situ teman-teman ya. Dengan harapan di sini dia rebound dan kembali melanjutkan kenaikan dengan target di 1500 sampai 1520. Nah, so far saham ini cukup oke ya. Saham ini cukup oke. Hari ini volumenya bagus, candlenya hari ini juga bagus. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman bisa antri di dua area ini ya. Di yang pertama di sekitaran 1400, kemudian yang berikutnya ada di 1350 ya. Oke. Itu untuk Bird. Jadi Bird ini menurut saya cukup menarik buat saat ini. Kemudian saham berikutnya ada Mayora. Nah, saham-saham di sektor consumer goods ya, seperti ICBP itu hari ini pergerakannya oke. Nah, Mayora ini sebelumnya udah kena kita bahas dan kita udah sempat cuan juga di sini. Waktu itu saya akan beli di sini dan saya sendiri kena trailing stop dan saya udah bilang ya buat teman-teman yang follow YouTube ini tiap hari ya, saya udah bilang kalau saya udah kena trailing stop di sini. Nah, uniknya adalah di sini kan dia sempat rame karena Elon Musk yang pegang Kopiko-nya. Kemudian habis itu dia turun dengan 3 volume gede ya. Dia 3 candle merah ini volume turunnya gede. Nah, uniknya dia kembali rebound di support trendline yang kita bahas sebelumnya. Dengan saat ini berarti support yang udah divalidasi itu di 1600 ya. Untuk saat ini support dari Mayora ini 1600. Nah, kemudian resisten berikutnya ini ada di 1850. Nah, mengingat sebelumnya ascending triangle-nya bisa dikatakan gagal karena dia nggak capai target di 2030-an, maka ada potensi Mayora di sini rebound dan buat ascending triangle di sini. Nah, kalau itu kejadian, maka Mayora bisa lanjut naik ke sekitaran harga 2100 sampai 2200 ya. So far menurut saya Mayora ini ya cukup menarik buat diperhatikan. Kalau kita lihat dari segi volume dia turun juga makin menurun ya. Volume dia turun itu makin menurun. Dan kalau teman-teman tertarik untuk Mayora, strategi saya ada dua di sini. Yang pertama, teman-teman bisa beli cicil di harga sekarang sampai 1600. Kemudian ya, strategi berikutnya teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika Mayora itu terkonfirmasi breakout dari 1850 ya. Kalau dia confirm break dari situ, volumenya gede, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout. Nah, atau strategi yang ketiga ya, teman-teman bisa buy setengah porsi di harga sekarang ya. Kemudian setengahnya lagi nunggu dia breakout dari 1850. Nah, kalau seandainya dia turun jebol
1600, teman-teman bisa consider untuk cut loss jika Mayora ini close di bawah 1600. Oke. So far menurut saya Mayora ini ada ruang ya untuk mengikuti saham-saham consumer goods lainnya seperti ICBP dan Unilever yang sebelumnya udah mengalami kenaikan. Oke. Itu untuk Mayora. Kemudian saham-saham kecil yang cukup menarik buat diperhatikan yaitu saham Sen. Nah, Sen ini sendiri ya sebelumnya kita sempat cuan juga ya, yang beli di sini itu cuan, kemudian yang belinya di sini itu harusnya loss. Nah, oke, saya sendiri kena trailing stop di sini ya, cuannya tipis ya karena dia nggak berjalan sesuai dengan analisa. Oke, kemudian untuk saat ini kalau kita hapus dulu ini semua. Hari ini menurut saya pergerakan dari saham Chen ini menarik ya, dimana kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, Chen ini hari ini looks like dia udah break pattern inverted head and shoulders. Sorry, nggak keklik ya tadi. Yang dimana ini shoulder kiri, kemudian ini headnya, dan ini shoulder kanannya. Volume dia breakout biasanya itu volume yang paling gede ya. Kita perhatikan volume dia pas break di sini itu volumenya yang paling gede teman-teman ya. Volumenya pas break itu volume paling gede. Jadi untuk saat ini sebenarnya yang tertarik untuk beli saham Chen itu menurut saya cukup menarik. Cukup menarik di mana Chen ini ada potensi melanjutkan kenaikan ke sekitaran harga 220 sampai 230. Nah, dengan support saat ini yang pertama itu di 200, dan kalau seandainya itu masih dijebol maka last toleransi itu teman-teman bisa pakai angka 192 sampai 190 ya. Nah, jadi strateginya ada dua teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya mau masuk saham ini 10 juta ya, teman-teman bisa buy semuanya di harga sekarang, kemudian pasang stop loss di bawah 200. Nah, kalau seandainya teman-teman mau nyicil setengah-setengah ya, teman-teman bisa setengah dari harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di sekitaran harga 192 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 190 ya. So far menurut saya saham ini cukup menarik. Ada ruang kenaikan jangka pendek ke sekitaran 220, which is itu sekitaran 8 sampai 10%-an ya, dengan risk yang sekitaran 2 sampai 4%, kemudian rewardnya 8 sampai 10% ya. Risk rewardnya menurut saya sih oke ya. Risk rewardnya oke, technically juga menurut saya cukup menarik, jadi bisalah ya buat teman-teman manfaatkan untuk trading jangka pendek di saham ini. Nah, kalau seandainya di sini dia langsung break 220, maka ada potensi saham ini reversal. Oke. Itu untuk saham Sen ya. Kemudian berikutnya ada saham BCAP. Ini buat Rizky kayaknya ya yang request saham ini. Oke, BCAP ya hari ini candlenya jelek ya. Candlenya jelek, ada shooting star di area support, itu menandakan masih adanya tekanan seller di saham ini. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi kalau dilihat dari segi technical, saham BCAP belum menarik ya, belum menarik. Nah, teman-teman bisa perhatikan BCAP kalau dia seandainya mampu breakout dari 230. Nah, kalau seandainya dia break dari 230, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy and breakout. Nah, support saat ini itu ada di sini ya, support yang udah divalidasi ada di 180 sampai 160. Ya, ini untuk support terdekat dari BCAP. Nah, kalau seandainya ini dijebol, maka ada ruang BCAP akan kembali melanjutkan penurunan ke area 150-an ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya kalau dilihat dari segi teknikal, saham ini
kurang oke. Tapi yang namanya saham-saham kecil seperti ini, teknikalnya kurang menarik, bisa saja tiba-tiba dia langsung naik kencang. Nah, jadi kalau seandainya dia tiba-tiba break 230, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout di saham ini. Oke, itu untuk BCAP. Kemudian ada WIRG ya. Nah, WIRG ini sebelumnya udah pernah kita bahas dan so far masih berjalan sesuai dengan analisa ya. Dimana terakhir kali kita bahas di sini, waktu itu saya sarankan untuk buy on weakness WIRG di dua area. Yang pertama di 860-an, kemudian yang berikutnya ada di sekitaran 820 sampai 790. Nah, support minornya itu udah dijebol. Support minornya udah dijebol, kemudian sekarang menuju support berikutnya di sekitaran 820 sampai 790. Jadi kalau dia koreksi sampai sini ya, itu menurut saya teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Nah, kenapa? Karena dia turun dengan low volume. Kemudian ada peluang di sini dia membentuk pattern cup and handle. Nah, di sini cupnya di sini berpeluang menjadi handle-nya. Ya, yang dimana kalau dia break resisten di 960, maka ada ruang dia kembali ke areal 1000 teman-teman. Jadi menurut saya sih untuk saat ini WIRG itu cukup menarik secara teknikal. Dia nyentuh resisten kemudian turun, dan uniknya dia turun dengan volume kecil. Nah, bisa teman-teman perhatikan buy on weakness di sekitaran harga 820 sampai 800, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 790. Oke. Itu ya untuk saham-saham yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat dan selamat malam.